Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membuat satu video khusus karena ada teman yang bertanya, kawan kita di sini. Dia berkomentar seperti ini. Nah, jadi dia bertanya, apakah saya sering baca buku investasi dan buku apa aja gitu kan. Jadi saya senang dengan pertanyaan ini karena saya teringat jadi kembali waktu dulu pertama-tama kali apa namanya, sangat semangat sekali untuk belajar dan ingin tahu tentang investasi saham itu. Tetapi memang belakangan ini sudah agak landai dia, menurun dia. Keingin apa namanya? Ya mungkin karena buku yang dijual sudah banyak yang saya punya kalau yang untuk di toko buku di Indonesia tentang investasi saham gitu kan. Karena kalau kita mencari buku tentang investasi saham yang sifatnya fundamental itu tidak terlalu banyak, tetapi eh, ada juga yang teknikal dia, jadi bercampur buku yang dijual tentang saham ini di toko buku kita. Saya nggak beli yang teknikal, saya malas mempelajarinya karena buang waktu aja kan baca bukunya kalau nggak kita gunakan tekniknya. Jadi saya fokus sama satu aja yang berbau dengan fundamental analisis. Nah, jadi di sini saya akan kasih tunjuk beberapa buku yang saya punya, tetapi ini yang buku saya bawa ke Jakarta. Sebagian banyak buku yang saya tinggal juga di Medan, karena nggak bisa saya bawa semua, berat kan. Nah, sebetulnya yang pertama kali saya ingin melihat kan buku tulisan Andika Sutoro Putra kalau saya nggak salah namanya, judulnya Anak Muda Miliarder Saham. Sampulnya warna apa ya, saya lupa, warna merah atau warna kuning. Jadi itu buku yang saya rekomendasikan kalau untuk pemula mau ingin belajar tentang investasi saham. Kenapa? Karena bukunya itu sangat sederhana untuk dicerna dan si penulis memang orang Indonesia dan yang berinvestasi di Indonesia. Jadi sudut pandangnya itu kita ngerti gitu saham yang diceritakannya. Kalau buku-buku yang ditulis sama penulis luar negeri, dia kebanyakan mengambil contohnya itu di pasar saham Amerika gitu. Saya kira itu memang nggak terlalu jauh beda kalau sama-sama fundamental analisis, tetap pada jalur yang sama. Cuman pendekatan contohnya lebih terasa aja kalau dia pakai contoh saham-saham yang di bursa efek gitu. Kemudian itu bukunya saya tinggal di Medan. Nah, kemudian kalau kalian mau baca yang sederhana dan bagus lagi, saya sangat akan menyarankan yang ini, kawan-kawan. Ini buku tulisan Benjamin Graham. Benjamin Graham itu gurunya Warren Buffett. Dialah pencetus pertama ilmu value investing gitu. Nah, judul bukunya The Interpretation of Financial Statement. Nah, buku ini menjelaskan dan memberitahu kepada kita secara sederhana dan sangat mudah untuk dipahami tentang pos-pos di laporan keuangan, akun-akun di laporan keuangan itu. Jadi kita walaupun awam kita tentang akuntansi atau laporan keuangan, jadi kita bisa memahami dengan sederhana karena di sini dijelaskan dengan sangat sederhana gitu. Seperti kayak apa itu neraca gitu, akun properti, modal, surplus, laba, kemudian persediaan, tren. Nah, dia menjelaskan dengan sangat sederhana bahasanya, jadi gampang untuk dicerna sekalipun kita pemula. Nah, kemudian kalau kita membaca seriesnya Benjamin Graham, pasti kita akan beli buku The Intelligent Investor berikutnya, karena itu buku tulisan dia juga sama David Dodd kan. Itu buku yang sangat penting untuk kita baca sebagai seorang value investing. Saya ada bukunya cuman di lemari. Tetapi itu akan sedikit memerlukan kinerja
otak yang dan kesabaran untuk memahaminya, karena itu bukunya akan sedikit teknis gitu dan sedikit betul-betul filosofis gitu. Jadi dia menancapkan dasar tentang filter-filter dan ketetapan-ketetapan dasar untuk berinvestasi secara aman dan baik gitu, baik dari sisi strategi ataupun tipe saham yang harus dibeli gitu, filternya gitu. Nah, itu The Intelligent Investor. Nah, satu lagi buku yang ditulis Benjamin Graham itu Security Analysis. Itu juga buku yang bagus, tapi saya sudah pernah sempat baca sedikit lembaran, mungkin sampai bab 2, tapi saya belum sempat beli. Dan saya juga agak bingung beli buku itu karena dia beredisi-edisi dia. Saya nggak ngerti apakah ini bukunya sudah edisi yang terakhir atau ini lanjutan dari edisi sebelumnya, maka saya harus beli edisi sebelumnya. Saya juga kurang paham, mungkin nanti saya tanya sama pekerja di Gramedia Security Analysis itu, karena bukunya tebel banget itu, tebel banget dah. Itu harus sabar banget itu mungkin bacanya. Nah, kemudian saya akan merekomendasikan juga kalian membaca buku ini, buku Lo Keng Hong. Nah, ini kalau kita value investing pasti role model kita sama, pasti bapak ini juga Pak Lo Keng Hong, khusus untuk di Indonesia ya. Dan buku ini saya cukup beruntung karena kemarin waktu RUP sampai gas saya berjumpa dengan beliau langsung dan saya minta tanda tangannya dan sudah ditandatangani langsung oleh Pak Lo Keng Hong. Nah, buku ini bisa kita beli dari linknya Hungry Stock. Hungry Stock itu suatu forum bisa dibilang juga, karena bikin kelas online dari Pak Lukas Tiatmaja. Pak Lukas itu teman baiknya Pak Lo Keng Hong dan dia yang menulis buku ini, buku biografinya Pak Lo Keng Hong. Nah, dari buku ini kita akan dengan sangat yakin dan percaya bahwasannya dunia investasi saham ini bukan hanya untuk orang kaya saja gitu, dan tidak ada kata terlambat. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari buku ini kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Yang pertama, tidak semua orang bukan orang kaya aja yang bisa paham tentang dunia investasi saham. Memang ini agak sedikit terdengar klise dan terdengar sedikit naif, tapi nanti ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Kenapa seperti itu? Saya katakan karena Pak Lo Keng Hong sendiri adalah contoh kasus yang sudah nyata dan terbukti, dan orangnya, manusianya masih hidup sampai sekarang. Dia adalah orang biasa aja, retail biasa kayak kita juga. Dia pertama ngerintis bekerja di bank sebagai pegawai tata usaha gitu kan, dari bawah lah pokoknya gitu kan. Kemudian setelah bekerja 11 tahun atau 17 tahun saya lupa, 11 tahun. Kemudian dia berhasil diangkat menjadi kepala cabang gitu. Kepala cabang bank ekonomi kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah itu dia mulai belajar tentang investasi saham. Tahukah kalian umur berapa dia memulai? Dia memulai umur 30 tahun. Jadi itu untuk menjawab jawaban yang kedua, kenapa saya katakan tidak ada yang terlambat. Karena beliau sendiri memulai umur 30 tahun kawan-kawan. Kalau saya sendiri start umur 21. Artinya secara logika matematika ya, memang kita nggak bisa pakai matematika. Saya seharusnya bisa lebih sukses dari beliau karena startnya lebih awal kan. Itu secara hitungan dasar matematika. Tapi sebetulnya nggak bisa gitu, karena kan tingkat kematangan, tingkat return, tingkat rezeki itu setiap orang beda-beda. Tapi ini menjadi dasar yang bagus untuk kita yang di umur di bawah 30 dan orang yang sudah 30 atau sudah setelahnya gitu. Karena ya gak ada yang terlambat gitu. Nah, buku ini akan menjelaskan juga sama kalian
secara sangat detail tentang fundamental analisis itu gimana, terkait valuasi, momentum membeli gitu, atau gimana kita bisa memastikan diri kita untuk membeli saham gitu, dan kenapa kita membelinya gitu. Buku ini mengajarkan itu. Kemudian ada Warren Buffett Way, The Warren Buffett Way, tulisan Robert J. Hengstrom. Nah ini pasti kalau fundamental analysis sepertinya kayak baca buku ini ya, karena ini buku referensi belajar paling dasar tentang pikiran Warren Buffett, bagaimana dia menjadi seorang investor tersukses di dunia gitu. Tetapi itu tadi seperti yang saya katakan, kalau buku-buku yang penulisnya buku Amerika, mereka pasti pakai contoh indeksnya itu Dow Jones gitu, atau enggak NYSE kan, Nasdaq gitu kan, saham-saham Amerika gitu. Jadi memang ya sama aja sebetulnya, tapi tingkat kerelatannya itu yang langsung kita rasakan itu lebih baik di buku-buku yang penulisnya orang Indonesia langsung gitu, karena dia mengambil contoh saham-saham di IHSG langsung kan, Bursa Efek Indonesia. Nah kemudian baca buku biografinya Warren Buffett. Warren Buffett adalah investor saham tersukses di dunia, lahir 30 Agustus 1930 di Omaha. Nah ya udah, baca aja buku Warren Buffett, nanti dari situ kalian akan terinspirasi. Mungkin kita tidak akan menjadi Warren Buffett sampai kapanpun seperti Warren Buffett, tetapi setidaknya kisah hidupnya itu akan menginspirasi kita dalam mempelajari tentang dunia investasi saham. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak buku lainnya tentang investasi saham yang saya punya, tetapi tidak mungkin saya jelaskan semua. Jadi itu inti-intinya saja dan yang penting-penting saja. Nah, belajar bisa dari mana aja, tetapi kalau dari buku memang berbeda. Kalau kita membaca buku itu akan lebih lebih membuat kita menganalisa gitu, mempertajam pikiran. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video berikut ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.